Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Kurang lebih sebenarnya podcast ini kami rancang 30 menit efektif. 30 menit efektif, tapi seandainya nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih dari 30 menit, extend sampai 60 menit. Nanti pada saat hasil editing terakhir, tergantung tim multimedia, nanti memotong, ada bagian yang dipotong yang kira-kira tidak perlu akan kita potong agar tapi kontennya tetap konten yang seperti yang disampaikan. Baiklah. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dari podcast EKTA malam hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu dari wilayah Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Muara Enim. Akan hadir pada podcast kali ini, yaitu yang pertama saya perkenalkan dulu. Nah, ini Bapak Subahan Esos. Ya benar. Benar ya? Ini panggilan akrabnya Abang atau Wak ini? Kalau Muara Enim. Panggilan panggil Abang Subahan atau Wak Subahan ini? Bang Wela, Bang. Abang. Baik ya. Abang Subahan. Ketua DPC PBB Kabupaten Muara Enim. Kemudian ini yang ada lagi dari teman-teman operator. Ini Bang siapa ya? Bang David. David dengan Kak Budi. David Arsah ST. Kemudian sebelahnya Budi Arsah. Budi Arsah. Oh, yang Budi Arsah yang ya, sudah ada namanya itu Budi Arsah. Ya, jadi yang mewakili operator ini ada dua, yaitu Bang Budi Arsah dan David Saputra. Baik. Itu tadi tamu kita pada malam hari ini. Kita akan bincang-bincang seputar upaya-upaya dari kawan-kawan di Muara Enim, bagaimana ikhtiar mereka untuk bisa mencapai data EKTA, walaupun belum 1.000 ya, belum 1.000 data kami tadi kami lihat 715, tapi kalau melihat jumlah penduduk di Muara Enim sekitar 650.000, sepertinya sudah melampaui target minimal ini ya. Bentar lagi sudah sampai 1.000 ini Bang. Ya. Insya Allah nanti iya. Baiklah, podcast ini saya awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sempat mencari pantun dari daerah Muara Enim ya, saya bacakan ya. Bacakan nih. Nggak tahu ini logatnya benar apa enggak tapi. Buah balam titik mahenta tersirak-sirak di tepi jalan.
Jangan segan untuk berpinta. Semoga Tuhan gacang kabulkan. Nah, ini. Nah, jadi tampaknya pantun ini kita suruh bergerak, berdoa gitu ya. Nah, mudah-mudahan artinya mudah-mudahan nggak keliru ini. Benar Bang, semoga Allah cepat kabulkan. Semoga Allah gacang kabulkan ya. Itu. Kemudian ini ada pantun yang kedua juga, agar yang dikerjakan, yang dilakukan itu harus terencana. Menurut ini dari pantun dari Muara Enim juga ini. Nah, saya bacakan, petik kecapi, pakailah galah. Galah bambu, aur berduri. Hati-hati dalam melangkah, salah langkah, menyesal diri. Baik, itu ya pembuka podcast kita malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ditemani oleh 3 orang tamu istimewa dari Sumatera Selatan. Dan Sumatera Selatan ada 2 yang kita undang, tapi waktunya yang berbeda. Malam hari ini dari Muara Enim dulu. Beberapa pertanyaan sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan operator di sana, dan bisa menyampaikan apa adanya di lapangan. Jadi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Muara Enim. Kenapa harus begitu? Karena ini podcast ini memang untuk menyebarkan semangat-semangat baru. Tentu dengan kondisi yang berbeda-beda ya. 2 podcast kemarin dari Cianjur dan dari Lombok Tengah itu ada anggota DPRD. Yang di Cianjur itu anggota DPRD sebagai ketua MPC, yang di Lombok Tengah ketua DPRD-nya, anggota DPRD-nya sebagai ketua DPC. Tapi mereka punya cara yang berbeda dalam menyusun strategi pencapaian EKTA sebanyak 1000. Malam hari ini teman-teman operator se-Indonesia, kita dengarkan bersama-sama bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di Muara Enim. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama ini ya. Saya ke Ketua DPC dulu. Nah, ini Ketua DPC ada di sebelah saya. Pertanyaan pertama, apa persepsi Abang sebagai Ketua DPC terhadap aplikasi database yang ada di Partai Bulan Bintang yang kita namai siap.id ya. Gimana Bang ceritanya? Apa persepsi Abang ini terhadap aplikasi database ini? Silakan Bang. Ya, perlu kami perkenalkan dulu, nama saya Subhan, anggota DPRD Muara Enim, Ketua DPC Kabupaten Muara Enim. Muara Enim terdiri dari luas desa 245 desa, 20 kelurahan, 20 kecamatan, luas wilayah 7.500 persegi. Ya. Perlu kami sampaikan kepada pimpinan kiat-kiat kami untuk mencapai target yang kami sampaikan. Yang pertama, kami setiap kali menyampaikan ke sosialisasi ke ranting, ke DPC. Kami setiap kali membawa printer, dan setiap kali ada pertemuan kami meminta dukungan kepada peserta rapat dan membuat surat pernyataan untuk mendukung Partai Bulan Bintang dan bersedia menjadi kesepertaan kartu akunta Partai Bulan Bintang. Juga kami setiap kali ada kegiatan-kegiatan Partai Bulan Bintang, terutama di dalam kegiatan-kegiatan joget komando. Di dalam setiap desa kami membawa printer. Dalam kepesertaan kami, setiap kali akan mengadakan joget komando, kami
menyodorkan surat pernyataan bersedia untuk memberikan fotokopi KTP dan siap mendukung Partai Bulan Bintang dan siap juga untuk menjadi kepesertaan anggota Partai Bulan Bintang. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan, baik turnamen bola kaki, voli, badminton, kami siapkan printer untuk meminta kartu kepesertaan di dalam dukungan Partai Bulan Bintang. Juga kami setiap kali ada kegiatan mengadakan suatu dropres. Dropres ini kami tukarkan sebagai undian, yaitu dengan memfotokopi ke KTP yang bersangkutan. Oke. Iya. Jadi banyak hal yang kami lakukan supaya mendapat kesepertaan kita dalam mencari keanggotaan Partai Bulan Bintang. Iya, Bang. Kalau ke aplikasinya sendiri bagaimana, Bang? Menurut Abang ini keberadaan aplikasi database yang ada sekarang. Dulu kan belum pernah ada ya, Bang ya? Ya belum. Sekarang ini kami setelah adanya aplikasi ini, kami sangat berterima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa mencetak kartu EKTA ini. Baik. Ya, baik Bang Subahan. Sekarang saya mau mendengarkan yang dari operator ya. Pertanyaannya masih sama. Oke. Saya dengarkan dari Bang David sama Bang Budi ini. Gimana ini? Ini masih pertanyaan pertama ini. Pertanyaannya mau minta berapa ini, Bang? Ada yang kemarin ditambah atau cukup yang kemarin? Ya, gimana persepsi dari teman-teman operator aplikasi? Terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada malam hari ini kita bisa melakukan podcast tentang EKTA dan PBB. Kita tak lupa mari kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengenai persepsi EKTA PBB ini memang sangat membantu, terutama dari KTP seluruh Kabupaten Muara Enim yang dikomando oleh Ketua DPC Bapak Subahan serta pengurus di sekretariat DPC, sehingga KTP tidak bersangkutan tetapi tetap jadi satu di dalam siap PBB dalam EKTA. Jika mempermudah KTP ini, misalnya per kecamatan, per kelurahan, per desa. Jadi ini sebenarnya kalau sinkron dengan SIPOL. Nah, jadi kalau menurut kami ini sangat berguna karena untuk mengentry data di SIPOL telah terentry di EKTA siap PBB. Jadi kami operator, anggota DPC, ketua DPC sangat berguna EKTA. Jadi kalau bisa ditingkatkan lagi, tapi ini sudah cukup bagus sebenarnya, Bang. Kami melakukan pencetakan generate nomor, tapi generate nomor kami bagi DPC itu di Muara Enim sangat berguna kita membentuk EKTA siap PBB ini yang dikomando oleh Bang. Mudah-mudahan EKTA siap PBB ini bermanfaat untuk SIPOL nantinya dan bisa sinkron sehingga mempermudahkan kita waktu verifikasi dan administrasi. Sekian Bang Arif. Ya. Oke, dari Bang Budi. Bang David gimana? Ada yang tanggapan lain? Jadi aplikasi ini sulit atau gimana ya waktu awal-awalnya terus sampai sekarang ini kan sudah masuk efektif bulan kedua ya, bulan kedua berjalan. Gimana Bang David? Singkat, Bang David. Sebenarnya sih sangat memudahkan kami itu, Pak Arif. Jadi kami bisa menargetkan satu hari itu bisa kami input 200 kan. Gitu. Oh. Iya. Bisa sampai tembus 200 ya sehari ya.
sebenarnya yang sulit itu bukan menginput datanya, tapi mencari KTP. Kalau kita mudah-mudahan bisa ya. Tetapi mencari KTP itu kan perlu waktu. Misalnya Pak Ketua DPC kami kan mengadakan perlombaan. Jadi waktu perlombaan itu kan mengumpul KTP. Nah itu kan dia waktu perlombaan apakah siap menjadi anggota. Nah, itu yang sebenarnya agak susah kan mengumpulkan KTP. Tapi waktu penginputan, ya, ya. ngerti kan mudah-mudahan. Jadi pertanyaan pertama ini sifatnya teknis ya. Jadi secara teknis aplikasi ini waktu menggunakan sering error atau banyak kesulitan atau gimana? Atau pakai secara teknis ya, secara teknisnya dulu. Secara teknis saat menggunakan aplikasi ini bagaimana? Mudah atau seringkali ketemu kendala-kendala? Alhamdulillah sih untuk kendala tidak ada, Pak Arif. Oke. Ya. Baik ya. Praktis ya. Praktis ya. Ya. Artinya kalau ada operator ketiga mau diajar itu mudah sekali sepertinya ya. Mudah. Asal ada KTP, Bang. Asal ada KTP. Asal ada turnamen bola kaki katanya ketua DPC tadi. Baik ya, terima kasih itu. Jadi tanggapan dari operator ternyata aplikasi ini sangat mudah, jarang dijumpai ada kendala-kendala. Memang sambil berjalan ada fitur-fitur baru yang ditambahkan karena kebutuhan yang bersamaan dengan saat itu ya. Jadi kita nanti sampai ke ujung tahun, mungkin di awal tahun 2022, fitur-fitur itu banyak mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, saya kembali lagi ke Ketua DPC, ya, Bang Subahan. Bang, dalam melaksanakan tugas entry database anggota di Kabupaten Muara Enim ini kan cuma 2 operator, Bang. Itu apa memang cukup 2? 2 itu sudah efektif atau perlu ditambah lagi, Bang? Atau malah hanya 1 saja mungkin, Bang? Gimana? Jadi pertanyaannya sebenarnya kami perlu menambah operator, tapi mengingat ke situasi kondisi keuangan dari kami kan agak ya, Pak. Ya. Gambarnya agak terputus tadi, Bang Subahan. ya. Masalah operator kami sebenarnya ingin menambah lagi. Oh, iya. Tapi karena situasi kondisi keuangan kami, jadi kami belum berani menambah ya. 2 ya, sudah. belum. Ya. Jadi 2 ini sudah efektif ya, Bang? Ya, sudah efektif. Ya, 2 sudah efektif ya. Ya. Alhamdulillah. Kata banyak orang, Bang, logistik lancar, logika jalan katanya, Bang. Ini juga ada. Ya, kita untuk mendapatkan kesetaraan eKTP ini kita harus memakai strategi. Iya. Strategi. Karena kalau kita tidak menggunakan strategi kita pada saat kita meminta kartu KTP itu, kita adakan kegiatan dan kita mensodorkan suatu pernyataan siap dukung Partai Bulan Bintang dan siap menjadi kepesertaan menjadi anggota Partai Bulan Bintang. Iya. Jadi dengan 2 orang karena aplikasinya mudah, terus bahan yang tersedia belum banyak, maka Ketua DPC memandang ini sudah efisien ya. Iya. Kalau 1 kurang terlalu, kalau nggak ada temennya kurang bagus ya ini ya. Iya. Ya, yang sudah bagus sih yang berdua ini. Ini coba saya tanyakan ke operator ya, Bang ya.
apa betul ini sudah efisien nih dengan 2 orang ini? Kalau untuk Ini gimana nih? Apa dengan berdua saja ini untuk mencapai 1000 sudah efisien. Kalau 1000 sudah tercapai kan nanti lanjut lagi kan mencapai 1.500 atau dan seterusnya ya. Gimana nih Bang? Abang berdua ini. Tapi dalam pelaksanaan bisa dibantu yang pengurus lain kan, misalnya kita ada kegiatan di kantor atau hari-hari kerja. Jadi kita atur lain kan untuk mengerjakan. Jadi efisiensi tetap kita yang mengawal 2 orang operator, tetapi kita pengurus DPC lain mengerjakan. Jadi kita ajari dulu, kita ajarin jangan berikan EKTA, dan kita mengontrol. Iya, iya. Kalau dari 2 orang dari operator, yang DPC bisa, ada yang bisa laptop, bisa mengentry data, jadi bisa gantian sebenarnya. Tapi untuk tetap penanggung jawab tetap abang berdua ya. Iya, iya. Kalau begitu username dan password ini bisa dipakai beberapa ya, dan mungkin apa namanya yang menggunakan ikut membantu harus di bawah kendali Bang David sama Bang Budi ini ya. Harus sering-sering ganti password ini. Oke, jadi ternyata aplikasi ini karena mudah itu tadi, sendiri atau berdua, nanti suatu saat sudah waktunya butuh menjadi bertiga, atau sebenarnya cukup berdua saja, hanya sharing waktu entry data bisa dibantu yang lain, itu sangat efektif ya. Jadi aplikasi yang tidak membutuhkan banyak tenaga, itu yang memang diharapkan database kita ini bisa dioperasikan secara efisien. Kalaupun toh dari DPC harus menyiapkan honor dan lain-lain, honor itu bisa maksimal lah, bisa cukup atau pantas untuk diterima oleh operator EKTA. Baik, saya kembali lagi ke Ketua DPC. DPC ini kita selang-seling ya. Oke. Ya. Pertanyaan nomor 3 nih Bang Subahan. Tadi itu pertanyaannya begini ya, bagaimana sih pola kerjasama antara operator KTA dengan pengurus DPC atau PAC? Jadi apakah operator ini yang kesana kemari mencari KTP-nya atau memang ada satu kerjasama antara pengurus DPC, PAC yang seperti apa sih sebenarnya di Muara Enim itu bentuknya? Silakan Bang Subahan. Untuk melakukan kerjasama ini kami sudah jelas melibatkan kepengurusan di PAC. PAC ini mencari kepesertaan anggota kita dari DPAC disampaikan kepada operator DPC. Ya. Jadi memang menggiatkan posisi PAC-nya ya, Bang. Ya. PAC-nya. Dari PAC yang ada ini kan jumlahnya kalau nggak salah 20 ya, Bang ya? 22. 22. Ya. 22. Ada PAC yang aktif dan ada juga yang enggak ya. Kalau dari database ini database kita mungkin yang kurang ya. Di aplikasi nanti coba dicek Bang Budi sama Bang David karena database di aplikasi ini juga mungkin saja ada nama salah, ada perubahan nama, ada penambahan jumlah kecamatan, ada
mungkin ada penambahan kelurahan baru, itu nanti kita sampaikan ke kami agar database-nya bisa ditambah. Ya. Dari Muara Enim ada 18 kecamatan yang sudah masuk datanya ya, sudah masuk datanya. Dominan di Kecamatan Muara Enim. Kalau dari pantauan kami ada 288, kemudian di Kecamatan Blimbing 157, kemudian di Kecamatan Rambang Dangku 86 dan Lawang Kidul 47. Nah, yang kecamatan lainnya berarti sudah di-entry tapi jumlahnya di bawah itu. Baik, Pak Bang Subahan, itu kerjasama dengan PAC ini apakah karena PAC-nya memang sudah lama, artinya pengurus-pengurus lama sehingga ikatan emosinya itu sudah terbentuk kuat, atau PAC ini ada yang baru terbentuk, Pak? Maksudnya baru gimana, Bang? Di PAC ini yang lama masih tetap ada, yang baru saya yang tidak aktif lagi saya ganti dan saya terjun langsung ke lapangan. Dan saya mendatangi ke DPAC itu langsung memasang plat papan nama partai besi. Ya. Langsung. Oh, jadi setiap DPAC itu saya pasang besi. Ya, ya. Dengan keluarkan biaya kita pasang papan nama partai di setiap DPAC di setiap kecamatan. Alhamdulillah ini sudah terpasang semua. Iya, ya. Papan nama partai Bulan Bintang di setiap DPAC. Saya berprinsip walaupun partai kita kecil, tetapi kita harus lebih besar gemanya. Melihat setiap jalan ada partai Bulan Bintang. Kita jangan kalah oleh partai besar. Itu prinsip saya. Jadi setiap partai Bulan Bintang yang ada di kecamatan, saya pasang semuanya. 22 kecamatan sudah saya pasang. Iya, iya, iya. Nah, Bang, bagaimana resepnya untuk PAC yang baru, Bang? Itu kalau PAC yang lama mungkin sudah lama kenal ya. Kalau yang baru bagaimana sehingga bisa mendukung gerakan IKTA ini? Malah yang baru ini semangatnya lebih kuat ini semangatnya, lebih hebat daripada PAC yang lama-lama ini. Oh, ya. Karena yang baru ini semangatnya dia saya pilih anak muda yang memang ada kemauan untuk masa depan Partai Bulan Bintang. Ya, ya, ya. Oke. Baik, Bang Subhan. Ini coba saya dengarkan dari teman-teman operator ini ya, gantian. Jadi bagaimana pola kerjasama yang dilakukan oleh Ketua DPC, kemudian tim EKTA, kemudian ada juga pengurus PAC. Bagaimana nih dari versi teman-teman operator ini? Apakah cukup terima KTP atau juga ikut apa namanya, ada tugas-tugas tertentu dengan PAC? Silakan, Bang. Kalau gitu kan kita gini, Bang ya. Untuk penetapan KTP kan di seluruhnya pertama diperintah oleh Ketua DPC kepada PAC yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jadi seluruh pengurus DPC, PAC harus bergerak untuk memenuhi EKTP per 1000 anggota di Kabupaten Muara Enim. Jadi setelah kita kumpulkan, baru kita entry datanya 2 orang. Tapi sebenarnya bukan 2 orang. Kita operatornya 2 orang, tapi dibantu oleh dari anggota DPC. Misalnya Bang David ada adik ini bisa komputer, jadi dibantu oleh adiknya ini. Tapi pas dengan ininya tetap kami pegangnya. Nah, untuk pensinkronan kami juga bergerak, Bang. Misalnya ada keluarga yang ada KTP, kami tanya mau masuk anggota Partai Bulan Bintang, yang mau. Kami kan masih pengurus juga. Misalkan saya bendahara, Bang David ini wakil sekretaris. Jadi kami bergerak berdasarkan perintah Ketua DPC. Pokoknya semua pengurus dari DPC, PAC harus mengumpulkan DP. Misalnya Pak Subahan sebagai ketua, dia kan mengadakan joget komando kalau 17-an. Nah, dari sela-sela di situ bisa mengumpulkan KTP. Jadi KTP itu dikumpulkan ke sekretariat DPC, baru kami berkomunikasi
dibantu oleh yang lain melakukan pengentrian EKTA. Jadi untuk kesimpulan misalnya KTP sekarang, misalnya kecamatan Lubang baru bukan satu, tapi belum dimasukin. Masih ada KTP-nya, tapi kami belum entry EKTA. Mungkin kami kan, apalagi Pak Subahan kan ada acara tujuh, jadi ada acara mengentry yang lain. Sebenarnya ada yang kecamatan PAC yang misal kecamatan Lubai baru satu orang, itu bukan satu, tapi belum kami entry-nya ke PBB. Ya. Nah, jadi kami kumpulkan dulu di kantor di sekretariat DPC seluruh pengurus yang sudah ngumpul, misalnya kabupaten, berdasarkan usulan dari PAC masing-masing, gitu Bang. Ya. Jadi yang terlihat di database itu sebenarnya ada bahan yang belum di-entry ya, gitu ya. Ya, masih perlu diverifikasi ini KTP-nya akurat atau KW gitu ya. Mungkin kita yang kan KTP elektronik, jadi sudah terkumpul KTP sih. Jadi dipilah-pilah dulu. Mungkin ada yang pengen ngumpul. Jadi kan di sekretariat cek dulu, oh ini PNS, walaupun dia mau anggota ini. Jadi kan ada kategori kayak gitu, yang sipol, pengalaman sipol kemarin kan terkendala juga itu. Oke. Ya, betul. Ya, jadi makanya saya berkeyakinan walaupun angkanya belum mencapai 1000, saya melihat posisi di 715 ya, 715. Kemudian saya cek data DPT 2019, itu DPT kurang lebih 417.000 ya untuk Muara Enim. Kalau DPT 417 perkiraan kasarnya itu jumlah penduduk 650 ribuan lah di Muara Enim. Jadi dengan masuk data 715 berarti untuk sementara kebutuhan minimalnya bisa tercukupi ya sambil menuju ke 1000. Begitu. Baik, sampai hari ini data nasional kita itu di posisi 27.400 sampai tadi sore itu 27.400. Sebanyak berapa ini 288 DPC se-Indonesia mulai menggunakan aplikasi ini. Ada yang baru mulai, ada yang sudah banyak. Berarti masih sisa separuhnya ya. Kita ada 516 DPC se-Indonesia. Ini lumayan bisa menggerakkan atau bergerakannya sudah kelihatan mulai teratur, mulai bergerak, sudah mulai cepat gitu ya kalau melihat gerakan dari hari ke hari. Baiklah. Nah, ini nomor 4 ini pertanyaannya sebagian sudah dijawab, tapi mungkin mohon diulangi lagi oleh Ketua DPC. Pertanyaan yang keempat ini, Bang Subahan ya. Ya. Jadi pertanyaannya, strategi apa yang digunakan di Muara Enim sehingga bisa mencapai KTA hampir 1000 dalam waktu yang cukup cepat ya. Cukup cepat ya. Jadi dari 516 Muara Enim ini ada di posisi nomor 4 atau 5 lah gitu. 5 atau 6 itu menurut rankingnya ini. Jadi cukup cepat. Apa ini Bang strateginya Bang? Tadi selain strategi apa yang telah kami sampaikan tadi, kami yang pertama kami mengadakan sosialisasi ke di PAC di kecamatan. Pada saat kami mengadakan rapat, kami membawa printer dan meminta kepada peserta rapat untuk kesediaannya menjadi kepesertaan anggota dari Partai Bulan Bintang. Alhamdulillah dari hasil rapat di PAC di kecamatan, antusias dari peserta rapat ini bersedia untuk memberikan EKTP-nya untuk menjadi kepesertaan dari anggota dari Partai Bulan Bintang. Juga kami juga dari kepengurusan juga mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga,
ini kami juga meminta kepesertaan dari peserta olahraga ini memberikan EKTA-nya di dalam kegiatan olahraga tersebut. Juga kami pada saat mengadakan joget komando, kepesertaan joget komando untuk Partai Bulan Bintang, pesertanya juga harus menyerahkan fotokopi KTP untuk menjadi kepesertaan anggota Partai Bulan Bintang. Maka saya tidak mau dirugikan kalau ingin kegiatan kita, tapi dia tidak mau memberikan sumbangan dukungan, kami tidak akan mengajaknya itu. Nah, juga kami setiap kali ada kegiatan-kegiatan di kabupaten, berhubung saya tinggalnya di desa, maka masyarakat yang akan membuat kegiatan apapun di kabupaten, saya minta dukungan. Kalau memang kamu ingin mendukung Partai Bulan Bintang, saya bantu. Maka dia memberikan support juga kepada kami supaya dia bisa dibantu. Maka itu salah satunya. Kalau kita membantu tidak ada imbalnya, saya tidak mau. Rugi rasanya. Ya, Bang. Jadi strateginya itu bagaimana harus ada event gitu ya, Bang ya. Ada sesuatu kegiatan yang kegiatan itu selalu menyisipkan salah satu syaratnya itu harus menyetor KTP begitu ya. Setiap menyetorkan KTP dan memberikan surat pernyataan supaya tambah surat pernyataan. Tidak mau ini menjadi ini masalah di kemudian hari. Pada saat ada verifikasi dari KPU, ini ada masalah. Lalu ini pada saat verifikasi ke KPU kami ada datanya dari surat pernyataan yang bersangkutan. Ya. Jadi sudah sedemikian detail yang dilakukan oleh Ketua DPC ya, bahwa ada kegiatan dan harus ada kerjasama kedua pihak itu ya, Bang ya. Ya. Oke. Baik, itu strateginya. Beberapa di dua podcast yang pertama juga hampir sama, hanya yang di Muara ini lebih mengarah kepada kegiatan olahraga dan kesenian ya, Bang ya. Ya, karena itu yang paling paling mudah diikuti oleh masyarakat barangkali begitu. Iya. Baik, Bang. Kembali bergeser ke teman-teman operator ini. Pertanyaannya juga masih sama. Barangkali apa ya strategi yang dilakukan oleh tim DPC Muara ini untuk mencapai ini? Maksud saya mungkin ada yang perlu ditambahkan dari penjelasan Ketua DPC tadi. Kalau sama jangan disampaikan lagi. Ada yang lain nggak? Yang penting itu Bang satu kuncinya kalau menurut kami, Bang. Pertama komunikasi dan taat terhadap pimpinan. Misalnya Ketua DPC mengarahkan ke sini, mengarahkan ke operator begini. Jadi kalau kita nggak nurut, misalnya waktu kita misalnya perhitungan sama yang lain-lain, jangan. Jadi harus pertama sekali kalau menurut kami selaku operator harus taat kepada Ketua DPC. Setelah itu komunikasi yang penting. Apa yang kurang sama operator, komunikasi harus lancar. Misalnya sudah KTP ke KTA, jadi kita saling hubungi sudah berapa banyak ini kita entry. Jadi kalau dia misal capek, kita lagi ini ganti. Perlu komunikasi penting. Itu kuncinya kalau menurut kami. Sudah itu taat ini ke Ketua DPC pengurus. Kalau kita taat tahu aturan misalnya enggak, waktu kita manfaatkan benar, insya Allah capai. Iya. Dari Bang Budi ada yang lain enggak? Bang David. Cukup. Sama aja tadi. Sama saya. Ya, jadi walaupun di tingkat DPC tetap satu komando ya. Ini ya, tetap satu komando. Ya. Baik. Sampai di pertanyaan keempat ini saya coba kutipkan satu pernyataan dari seorang penulis namanya
Sir Arthur Conan Doyle. Ini berasal dari Inggris. Dia menyatakan bahwa adalah kesalahan umum untuk berteori sebelum memiliki data. Nah, ini kenapa kita harus merapikan dari sisi database ini supaya membaca informasi, memutuskan, dan lain-lain itu bisa lebih baik. Ketika ada satu kecamatan masih datanya kosong, tentu ketua DPC akan punya strategi yang berbeda dengan ketika ada beberapa kecamatan yang datanya sangat banyak. Jadi tidak lagi kita berada dalam wilayah, oh di kecamatan ini siap sekian ribu data, kecamatan ini siap sekian ribu data. Selama data itu belum masuk ke dalam database, maka itu belum bisa dianggap data itu ada. Jadi baru hanya kabar-kabar yang belum bisa dipegang ininya informasinya. Ya, baik. Kembali ke Ketua DPC, Bang Subahan. Ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5 ini, Bang. Dengan merapikan salah satunya yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang ini merapikan data keanggotaan partai dari masyarakat. Ada harapan-harapan apa di masa mendatang, Bang Subahan? Harapan saya di dalam untuk mendata daripada merapikan daripada Partai Bulan Bintang ini, kami untuk mencapai tujuan daripada politik Partai Bulan Bintang. Yang pertama, kami dari satu anggota DPR, kami ingin tahu harus satu dapil satu anggota DPR. Amin, amin, amin. Kami. Dan kami dengan merapikan data juga membuat nama baik Partai Bulan Bintang. Kami berkeinginan tahun 2024 ingin mencalonkan bupati. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya ini satu semangat yang harus merapikan dari data memang, supaya bisa terbaca ini ya, kekuatan yang ada itu. Ya, itu ya harapannya. Jadi dengan merapikan dari salah satunya dari pendataan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menang dalam pemilu, dan menang dalam arti tidak bisa bertambah jumlah yang dimenangkan itu. Dari satu menjadi lebih dari satu, gitu ya, Bang ya? Iya, ya. Ya, insya Allah. Baik. Geser lagi ke operator. Nah, ini operator kita dari Muara Enim ini. Ya, pertanyaannya sama ya, Bang ya. Harapan-harapan di masa mendatang setelah dari sisi keanggotaan ini kita coba rapikan. Tentu saja merapikan ini tidak bisa sekali terpikir seluruhnya, enggak. Kemarin ada usulan bagaimana kalau menjelang verifikasi itu ternyata ada data orangnya sudah meninggal atau menjadi PNS atau yang lain-lain. Itu kan saat ini memang fitur memilih data-data yang mau dikirim ke Sipol itu belum ada. Saat ini kita fokus entry data. Termasuk kalau teman-teman di Muara Enim sudah seleksi, kalau KTP-nya PNS ya nggak usah di-entry, karena pasti akan dikeluarkan dari sistem nanti. Suatu saat itu entah di bulan Desember, entah di bulan Januari, itu ada fitur untuk memilih data yang sudah ada itu, yang mau dimasukkan Sipol itu yang mana. Mungkin di Muara Enim posisinya bukan lagi 715, mungkin sudah ke 1.600 atau berapa. Nah, untuk memilih yang 750 siapa saja, itu perlu dipilih. Jadi, dan itu fitur itu sedang kami siapkan, tapi belum
tempelkan ke aplikasi, tapi sudah terpikirkan. Baik, pertanyaannya apa harapan-harapan dari di masa mendatang ya? Baik di aplikasi ini, baik di Bulan Bintang sendiri, dari teman-teman operator bagaimana? Oh ya, ini sinyal ya, gambarnya tidak bergerak yang di operator. Ya, baik. Nanti pertanyaannya ditanyakan ulang. Saya pindah dulu pada Ketua DPC. Ya, baik, Bang. Pertanyaan terakhir ini, Bang. Ya. Pertanyaan terakhir. Ada nggak saran-saran yang sampai hari ini, baik kepada kami ya sebagai tim yang menangani database ini, atau bukan kepada kami lewat podcast ini tentunya ya, saran-saran kepada DPW atau kepada DPP, apa Bang yang sempat terpikirkan, saran-sarannya apa? Silahkan Bang Subhan. Ya, saran-sarannya kami untuk yang pertama, kami juga memberikan saran juga kepada DPP. Pertama, kami masalah penginputan data ini terkendala masalah sinyal, terutama kepada DPAC. Karena DPAC ini jauh dari perkotaan, bisa ditempuh dengan 10 jam ke DPAC. 10 jam. Itu satu kendala. Ya, nah, jadi kami, ini keterlambatan kami dalam menginput data di DPAC. Juga kami harap juga kepada DPP dan DPW, harapan kami di dalam menghadapi pemilu 2024 ini, baik DPP maupun DPW ini harus sinkron dengan DPP, DPW, DPC, DPAC ke bawah. Jadi dari pusat mengharap kami DPP turun langsung ke bawah, melihat data yang sebenarnya apa adanya. Kami sangat menunggu daripada DPP untuk turun ke lapangan, karena tanpa dukungan dari DPP, DPW, kami DPC tidak ada apa artinya, Pak. Jadi dukungan baik moral yang kami perlukan. Karena kami, ketua umum kita ini, Pak, hebat. Tetapi kalau dia terjun lagi ke lapangan, muncul di TV terus, kami semakin dilihat oleh masyarakat konstituen di bawah, merasa bangga. Nah, ini kami mengharap kiranya ke depan kita ada iklan khususnya Partai Bulan Bintang untuk 2024. Karena kalau tanpa ada iklan, kita tidak bisa melihat daripada siapa pemimpin kita, apa visi kita, apa misi kita. Maka harapan kami dari DPC, DPP harus finansialnya kuat supaya DPC bisa melihat di layar visual. Itu saja, Pak. Ya, Bang. Ya. Jadi saran-sarannya ini yang terbaca tadi di bawah di tingkat DPC, sebuah kunjungan itu memberikan spirit baru, spirit yang yang istimewa bagi wilayah itu yang dikunjungi. Iya, benar. Karena itu merupakan bisa melihat langsung situasinya dan hal-hal lain yang menjadi berbeda ketika turun ke bawah itu belum dirasakan langsung oleh kawan-kawan di tingkat DPC. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti podcast kita ini kalau sudah masuk channel pasti terdengar, Bang. Dan insya Allah mungkin setelah pandemi keadaan sudah mulai normal, teman kawan-kawan DPP insya Allah akan melakukan atau mendengarkan masukan-masukan yang ada di tingkat DPC, DPW, dan seterusnya. Baik, saya bergeser lagi ke kawan-kawan operator di
Tadi sempat nge-lag ya, nge-lag karena sinyal ya. Sinyal. Iya, langsung dijawab saja ya Bang ya. Ada 2 pertanyaan tadi yang belum bagaimana suara dari teman-teman operator. Pertanyaan pertama, harapan-harapan di masa mendatang, khususnya pada Partai Bulan Bintang secara umum ya, dan secara khusus harapan terhadap aplikasi ini seperti apa ya, jika ada ya. Boleh khusus pada aplikasi atau secara umum pada Partai Bulan Bintang. Yang kedua, ada nggak saran-saran yang mau disampaikan, baik ke kami sebagai pelaksana pendataan secara elektronik ini, atau ke DPW atau DPP ya. Kalau DPC kan langsung ya, langsung sama Bang Subhan ini. Kalau yang ini boleh kita sampaikan lewat podcast. Silakan Bang. Harapan untuk ke depan supaya karena EKTA ini para calon anggota legislatif dari provinsi, terutama provinsi di pusat Bang ya. Nah, berdasarkan EKTA sebenarnya jangan seperti dulu lagi. Tapi bawah misalnya dari provinsi, dari pusat, cuma ini kan ujung tombak. Tahu-tahunya mengapa hasil, padahal kan dari anggota, dari calon anggota dari provinsi maupun pusat. Nah, kalau kita bisa mencapai 4% paling sedikit, mudah-mudahan kan mau turun calon dari provinsi, calon dari pusat. Nah, itu harapan supaya ada ketegasan dari Bang Sekjen, Pak DPP untuk memerintahkan. Kita kan sudah ngentri data sekian ribu juta. Berdasarkan EKTA ini kan mudah-mudahan kalau kita bergerak dari pusat berdasarkan EKTA ini kan bisa, tapi jangan seperti dulu lagi hanya perintah ini. Sedangkan DPC kan ujung tombak, ujung-ujungnya kan dipermasalahkan, DPC-nya nggak bergerak. Harapannya dengan ada KTA ini untuk menggapai kemenangan di tahun 2024 dengan adanya bahwa KTA ini wilayahnya sudah ada sekian kecamatan di kabupaten, di provinsi. Itulah harapan sampai kemenangan tahun 2024. Ya. Baik. Jadi apa yang dikerjakan oleh di level atau di tingkat DPC ini menjadi bukti atau menjadi informasi yang akurat bahwa daerah mana yang bisa, untuk jangan ragu-ragu turun ke Muara Enim, kira-kira begitu ya. Jangan ragu-ragu turun ke Muara Enim. Baik untuk caleg dari provinsi maupun dari pusat. Seperti apa kesungguhan Muara Enim, silahkan cek database-nya, kan begitu ya teman-teman operator ya. Yeah. Kalau sudah database-nya seperti yang terbaca seperti apa, lakukan hal yang maksimal untuk bisa menjadi lebih mencapai parliamentary threshold yang 4% itu ya. Iya, Bang. Harapannya. Ya. Baik. Saran-sarannya ada nggak ini dari teman-teman operator ini? Tadi sarannya itu tadi ya. Jangan seperti pemilu yang kemarin masih setengah hati mau turun ke bawah gitu. Pemilu ini harus sepenuh hati, katanya Bang Budi sama Bang David ini. Nanti komandannya Pak Bang Subhan ini. Ya. Baik ya, kita ke penghujung acara. Saya tampilkan Ketua DPC lagi. Ya. Di penghujung acara ini saya
menyampaikan satu pesan dari sahabat Nabi namanya sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyatakan begini, sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan. Jadi dengan kerja yang rapi, data yang akurat, jumlah yang meyakinkan, maka kerisauan itu menjadi perlahan-lahan menjadi hilang, berganti dengan kesabaran dan keyakinan. Gitu ya, Bang ya. Jadi memang karcis masuk ke parlemen itu adalah massa. Dan massa yang dimaksud adalah data keanggotaan, salah satunya. Dengan data keanggotaan yang akurat, jumlahnya meyakinkan, maka langkah-langkah berikutnya akan menjadi lebih bisa terencana dan bisa berjalan dengan bagus. Baik, saya kira ini podcast kita malam hari ini. Ada kawan-kawan dari Muara Enim, khususnya Ketua DPC sekaligus anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Abang. Ini ada pesan-pesan ini Pak Ketua. Oh ada. Baik. Ini untuk pesan-pesan kawan-kawan. Bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Kalau kita tidak berjuang dan tidak sanggup berkorban, partai akan mati. Maka supaya partai ini hidup, bangkit, kita harus berjuang dan berkorban untuk kepentingan partai. Itu. Ya. Jadi hidup ini perjuangan adalah pengorbanan. Kalau kita tidak mau berjuang dan tidak mau berkorban, tidak akan bisa mencapai suatu tujuan. Insyaallah, ya. Jadi itu penekanannya ya, Abang Ketua DPC, perjuangan dan pengorbanan. Satu paket ya, benar. Satu paket itu. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan podcast ini atau suara dari Muara Enim ini bisa menusantara dalam arti memberikan getaran-getaran positif pada daerah-daerah lain, bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan, asalkan tujuan itu sudah jelas. Ya, selama tujuan itu masih belum tergambar dengan jelas, maka cara-cara atau strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan pun juga terasa berliku-liku dan masih mencari-cari. Kalau tujuan sudah terbaca, sudah terlihat dengan jelas, maka ini memudahkan dalam menyusun strategi. Terima kasih banyak teman-teman dari Muara Enim, Bapak Subahan, Ketua DPC, kemudian ada Abang David, operator, sama Bang Budi juga. Sambil menunggu edisi ini selesai diedit dan kita naikkan ke channel YouTube Siap PBB. Kembali lagi, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah-daerah lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan sehat seluruhnya di Muara Enim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.